Hi guys, Jenny here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian udah mau klik video ini dan juga udah mau subscribe channel aku. Thanks a lot. Dan buat kalian yang mungkin belum subscribe atau baru gabung, bisa tolong di subscribe. Tinggal klik aja di bawah guys. Hidup sebagai seorang bangsawan itu udah pasti sesuatu yang sangat diinginkan banyak orang, dikarenakan dengan status ekonominya yang melimpah, harta yang melimpah, juga status sosial yang tinggi, di mana orang-orang juga segan gitu loh. Dan bahkan jangankan hidup sebagai orang seperti itu, hidup sebagai seseorang yang kenal dengan bangsawan, itu juga kayaknya bisa jadi sebuah kebanggaan gitu loh guys. Ya enggak sih? Tapi gimana kalau seandainya bangsawan yang kita kenal itu ternyata tercatat di dalam buku rekor Guinness sebagai pembunuh wanita dengan korban terbanyak. Dan total korbannya itu 602 orang. Masih mau kenalan sama orang kayak gitu? Pembunuh wanita dengan korban terbanyak, 612 jiwa atau 12 korban yang udah dia. Kalian udah pasti tahu kan aku mau ngomongin siapa. Yep, betul banget, Elizabeth Bathory. Di video aku kali ini aku bakalan ngebahas tentang Elizabeth Bathory. Jadi kita langsung aja ke videonya. Elizabeth Bathory terlahir sebagai bangsawan dari pasangan George dan Anna Bathory. Keluarga Elizabeth ini sendiri adalah salah satu bangsawan terkaya yang ada di Transylvania, dan sepupunya Elizabeth yang bernama Stephen Bathory itu merupakan raja di Polandia setahu aku, menurut Wikipedia guys. Selain dari ketenaran dan juga terpandang serta kayanya mereka, keluarga Bathory ini ternyata memiliki sisi gelap guys, dimana salah satu dari paman daripada Elizabeth Bathory merupakan seorang satanis atau penganut paganisme, dan sepupunya kan banyak, jadi salah satu sepupunya memiliki kelainan kejiwaan dan sangat senang melakukan kekerasan seksual. Selain itu, keluarga Elizabeth atau lebih tepatnya itu adalah ayah dan ibunya Elizabeth ini merupakan pasangan sedarah guys, alias incest. Ya, aku tahu ada kalanya zaman-zaman dulu keluarga bangsawan, keluarga kerajaan itu selalu melakukan perkawinan sedarah untuk menjaga kemurnian daripada darah keluarga itu. Dari perkawinan sedarah ini guys, Elizabeth dari kecil selalu mengalami yang namanya kejang-kejang atau biasa disebut juga epilepsi. Nah, pada zaman itu penyakit epilepsi dipercaya bisa disembuhkan dengan cara menaruh darah dari orang yang tidak terkena epilepsi ke mulut orang yang menderita epilepsi, atau bisa juga disatukan ke dalam makanan darahnya itu. Nah, dan Elizabeth dari kecil sudah menjalani perawatan itu guys, dan aku nggak tahu apakah dia menjalani perawatan ini sampai dia besar atau enggak. Dikarenakan terlahir dari keluarga bangsawan, Elizabeth ini sudah diajarkan untuk memiliki kepribadian yang kejam guys, dimana ayah dan ibunya ini selalu mengajak dia ketika ada prosesi hukuman mati, dan Elizabeth tuh diajak buat ngeliat gitu loh proses hukuman mati dari terpidana mati pada saat itu. Dan bukan hanya itu aja, karena yang aku bilang pamannya Elizabeth itu penganut paganisme atau satanis, Elizabeth juga dari kecil udah diajarkan hal-hal atau cara kerja dari prosesi satanisme guys. Dari kecil udah diajarin guys. Seperti yang aku bilang, bangsawan zaman dulu itu punya hal-hal yang berbeda dengan kita. Sama halnya soal pernikahan. Pada saat usia Elizabeth menginjak 10 tahun, dia ditunangkan dengan seorang bangsawan yang bernama, bentar guys aku lupa, Ferenc Nasdadi. Nah, dan ketika usianya 15 tahun, Elizabeth ini pun menikah dengan Nasdadi ini. Tapi sayangnya aneh juga, Elizabeth ini gak mau pakai nama suaminya hanya karena derajat kasta atau apapun itu lebih rendah dibandingin Elizabeth. Jadi Elizabeth mempertahankan namanya dan justru meminta suaminya untuk menggunakan nama Elizabeth guys. Jadi bukannya Elizabeth Nasdadi, justru yang ada Ferenc Bathory guys. Setelah menikah, Elizabeth dan suaminya ini tinggal di Kastil Kectis. Aku nggak tahu berapa nggak aku spellingnya.
Nah, di mana kastil ini adalah hadiah pernikahan dari kedua orang tua Elizabeth untuk Elizabeth. Sayangnya 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Karena pada saat masa-masa awal pernikahan, suami dari Elizabeth ini harus pergi ke medan perang dan memimpin perang dengan Ottoman. Bahkan suaminya ini dijuluki Black Hero of Hungary guys, dikarenakan keberanian dia di medan perang. Dikarenakan kepulangan suaminya ini yang sangat jarang, Elizabeth diterpa rumor guys. Jadi aku nggak tahu ini beneran apa enggak. Tapi kalau menurut catatan tuh bahwa Elizabeth itu diduga memiliki banyak kekasih yang selama ini selalu mendampingi dan melayani dia. Dan bahkan banyak yang beredar bahwa Elizabeth ini seorang biseksual karena dia telah berkencan dengan bibinya sendiri yaitu Countess Clara Bathory. Pada tahun 1885 Elizabeth dikaruniai anak pertama dan seterusnya dia juga dikaruniai 4 orang anak. Jadi 5, anaknya tuh 5 guys. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1604 sayangnya suami Elizabeth ini meninggal dunia dikarenakan kelumpuhan yang dia alami. Jadi kayak mungkin itu efek daripada peperangan ya guys. Jadi dia kan perang terus dan dia mengalami beberapa cedera yang mengakibatkan dia lumpuh hingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Nah, dan setelah kepergian suaminya ini, otomatis Elizabeth dan kelima anaknya mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, itu tadi yang aku bilang tentang profil dari Elizabeth secara keseluruhan ya guys. Hanya profil, bukan kekejaman atau kekelaman daripada kisah yang mau aku kasih tahu ke kalian. Oke, sekarang kita masuk ke aksi-aksi Elizabeth yang mencengangkan. Elizabeth melakukan aksi-aksi brutalnya ini adalah pada saat suaminya masih sibuk berperang dan pada saat itu pun dia sudah memiliki anak pertama. Pada saat itu Elizabeth sudah menunjukkan sisi-sisi narsisme di mana dia sangat senang bercermin di kaca berjam-jam dan juga seperti memuji dirinya sendiri. Seperti aku nih cantik banget, bahwa nggak ada yang bisa ngalahin aku. Nah, dan itu tuh sudah disaksikan oleh pelayan-pelayan dia guys. Dan juga kalau aku ngelihat Elizabeth yang ngaca banyak-banyak di cermin itu ngingetin aku sama emak tirinya Snow White guys. Pada saat dia berusia 40 tahun Pada saat dia memasuki usia 40 tahun Elizabeth mengetahui bahwa dia udah gak muda lagi. Keriputan sudah datang, jangankan 40 ya, 30 juga ada kalanya keriput udah datang gitu guys. Nah, dan di sini dia mulai merasa apa ya? Kalau cewek ngerasa diri dia cantik terus tiba-tiba ada keriput tuh pasti kayak annoying banget gitu loh. Dan kayak dia tuh berpikir gimana caranya untuk bisa menghilangkan kerutan ini dan aku kembali awet muda. Pastikan. Apalagi kalau karakter-karakternya kayak Elizabeth kayak gini guys. Nah, dan adalah seorang pelayan dia yang menekuni satanisme, yaitu namanya Dorothea Shentes atau disebut Dorka keren. Dimana dia ini adalah seseorang yang menekuni paganisme dan satanisme dan dia mengatakan kepada Elizabeth untuk menekuni satanisme juga biar Elizabeth ini awet muda. Dan Dorka menyarankan agar Elizabeth ini memberikan tumbal guys. Pada awalnya Elizabeth tuh nggak langsung percaya, dia kayak mungkin masih ragu gitu, nggak percaya sama hal-hal seperti itu secara bangsawan kan. Walaupun dia udah diajarin dari kecil, tapi itu nggak berarti bahwa dia mempercayainya. Hingga ada suatu hari di mana Elizabeth benar-benar mempercayai paganisme atau satanisme guys. Yaitu ini dia. Suatu hari ada seorang pelayan Elizabeth yang membantu dia untuk menyisir rambutnya dan tidak sengaja pelayan itu sedikit menjambak rambut Elizabeth. Maklum ya kalau kita rambutnya aut-autan pas disisir pasti rada kejambak, rada sakit kan gitu loh. Nah, dan otomatis Elizabeth yang merupakan bangsawan, dia merasa tidak terima, dia langsung menampar orang itu, pelayan itu, dan seketika pelayan itu sampai mengeluarkan darah guys dari mulutnya. Nah, dan darahnya ini Elizabeth terkena gitu loh di tangannya dia. Dan pada saat dia lihat, aku nggak tahu dapat ilham dari mana dia merasa bahwa dirinya itu kayak lebih muda dari sebelumnya gitu loh guys. Kayak merasa bahwa darah yang ada di tangannya itu kayak memancarkan dan menjanjikan
kecantikan abadi gitu loh buat dia. Pada saat itu juga Elizabeth menyuruh Dorcas dan ada satu orang pelayannya lagi untuk menelanjangi pelayan itu, kemudian membawanya ke tempat mandi atau bak gitu, kemudian mengiris nadinya, dan Elizabeth berendam di kubangan darah dari gadis pelayan ini, guys. Dan pada saat itu Elizabeth merasa bahwa dia menemukan rahasia awet muda, guys. Nah, kemudian lanjutlah kegiatan ekstrim atau treatment beauty ala Elizabeth Bathory ini selama bertahun-tahun, dan dia selalu menargetkan perempuan muda yang masih perawan karena dia percaya bahwa wanita perawan itu lebih berefek dibandingkan wanita yang sudah menikah, guys, atau wanita yang kalau kata kita mungkin yang sudah berusia gitu, itu nggak ada efeknya. Tapi kalau yang perawan terus muda itu selalu berefek. Dibantailah satu-satu dia punya pelayan itu. Bahkan nih ada kalanya dia menggantungkan lebih dari satu wanita di kamar mandinya, guys. Jadi tangannya tuh ngarah ke bak mandi, jadi ntar tuh airnya netes semua, darahnya tuh netes ke bak mandi, dan dia berendam sambil melihat mayat-mayat bergelantungan di atas dia, guys. Dan itu bukan hanya satu hal aja ya yang dia lakukan, kayak ngiris urat nadi terus digantungin, enggak. Ada kalanya dia menyiksa, guys, seperti memukul, mencambuk, bahkan aku nggak tahu, pokoknya segala jenis siksaan yang mungkin ada pada saat itu dia terapkan ke gadis-gadis ini, guys. Nah, setelah Elizabeth ini kehabisan banyak pelayan ya, guys, akhirnya dia membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat di luar sana yang akan dia jadikan pembantu. Dan pada dasarnya itu bukan menjadi pembantu atau pelayan, jadi produk skincarean dia, guys. Nah, gak cukup dengan orang-orang biasa, Elizabeth pun menginginkan untuk bisa mendapatkan anak-anak bangsawan kelas rendah. Dan dia dengan nekatnya, guys, menculik anak-anak bangsawan. Walaupun di kelas rendah, tapi anak bangsawan juga dia embat, guys, buat dijadiin skincare. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, bahwa dia menculik anak-anak bangsawan kelas rendah, di mana ini menarik perhatian daripada keluarga-keluarga bangsawan lain. Kayak kemana anak kita tuh, kemana gitu kan, anak bangsawan pasti dicariin lah. Beda kalau seandainya kayak anak-anak yang bukan orang bangsawan, kalaupun hilang yang nyariin cuma emak bapaknya. Tapi kalau anak bangsawan lain juga pasti ikutan bingung, ikutan takut, dan mau mencari tahu kemana anak-anak mereka ini gitu. Kejadian ini itu bukan hanya di kalangan bangsawan, bahkan sudah sampai terdengar ke telinga raja. Sehingga suatu ketika ada salah satu anak bangsawan yang berhasil lolos dari siksaan Elizabeth, dia melaporkan segala sesuatunya ke pihak berwenang. Nah, dan pada saat itulah, pada tanggal 30 Desember tahun 1610, Raja mengutus Gheorghe Turzo untuk melakukan penggeledahan dan penyelidikan tentang kasus ini di kediamannya Elizabeth. Gheorghe ini sejujurnya adalah sepupu Elizabeth sendiri, guys. Dan ketika penggeledahan dilakukan, pemandangan di dalam kastil ini benar-benar membuat orang atau siapapun yang masuk, termasuk sepupunya ini ke sana, dia merasa ngeri dan juga sangat terkejut karena mayat bergelimpangan di mana-mana di setiap sudut kastil, guys. Dan bukan hanya itu aja, ada di meja makan, dan semuanya itu dengan kondisi nadi yang putus, dan juga ada yang dipenuhi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, bahkan di kamar mandinya pun pemandangan yang aku bilang dari awal bahwa digantung-gantungin terus diplek ke situ ada, guys. Ketahuan, kelihat semua. Dan juga ditemukan adanya banyak mayat perempuan yang sudah membusuk di ruang bawah tanah Elizabeth. Kemudian juga ditemukan bersyukurnya di sini ya ada perempuan-perempuan yang masih hidup, di mana yang mungkin mereka itu menunggu giliran tapi mereka keburu diselamatkan gitu. Dan perempuan-perempuan ini juga dalam kondisi keadaan yang cukup mengenaskan karena mereka juga disiksa. Jadi sebelum mereka dibikin jadi skincare itu mereka disiksa dulu, guys, tetap. Karena kan semua bukti ini dengan segala saksi, Elizabeth dan komplotannya ini tidak bisa lagi mengelak dari hukuman.
Sehingga walaupun dengan tidak sopannya nih Elizabeth tidak pernah datang ke pengadilan, begitupun juga dengan komplotan-komplotannya. Oh by the way, komplotannya itu ada 3 ya guys. Bentar, 4 guys. Yang pertama itu Dorka, itu tuh yang pertama tuh otaknya tuh. Terus Suster Ilona Jo, kemudian juga ada seorang pelayan pria yang bernama Johannes Ujfari. Kemudian ada wanita yang bernama Anna Dracula. Namanya sih keren, Anna Dracula, yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth guys. Jadi komplotan-komplotannya ini guys mendapatkan vonis yang cukup bagus sih, karena pada dasarnya mereka tidak diizinkan kembali untuk hidup gitu. Nah pertama itu kalau untuk Dorcas sama Jo, dia itu dibakar, hukumannya itu dibakar pada tahun 1611 guys. Nah sementara Anna itu mendapatkan hukuman penggal di tahun yang sama. Tapi aku bingung, ini Suster Ilona hukumannya apa? Mungkin antara itu aja kali ya. Ini yang bikin rada-rada keselnya ya guys. Walaupun dengan segala bukti, dengan segala, dia udah ditentukan sebagai tersangka dan dia sudah tidak bisa mengelak, Elizabeth tidak dihukum mati guys. Karena apa? Karena dia bangsawan. Karena dia bangsawan, dia banyak duit, dia tuh kastanya tinggi sehingga dia tidak diperbolehkan dihukum mati. Jadi apa dong yang dilakukan? Ya mungkin ini lebih mirip ke hukuman penjara seumur hidup kali ya. Jadi dia dikurung di kamarnya, di kastil itu, dan tidak diizinkan untuk keluar. Kemudian juga disediakan itu kayak hanya satu lubang kecil untuk menaruh makanan. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, ini bukan sayangnya sih, emang udah takdir dia aja. Jadi setelah 4 tahun menjalani hukuman itu, Elizabeth ditemukan tidak bernyawa pada tahun pada tahun, aku nggak tahu tahun berapa. Pada tahun 1614 guys. Tanggalnya sih kalau nggak salah ini tuh 21 Agustus dia meninggal. 21 Agustus tahun 1614 dia meninggal dunia. Dan ya, let's end the story guys. Satu hal lagi, setelah kejadian ini nama Elizabeth Bathory itu dilarang disebut di Hungaria selama beratus-ratus tahun. Kayaknya sekarang sih udah, karena di Hungaria pasti ada yang bikin konten tentang Elizabeth Bathory kan. Oke guys, jadi itu dia tadi video dari aku. Aku nyeritain tentang Elizabeth Bathory. Ini akan menjadi video paling panjang yang pernah aku buat kayaknya. Dan juga guys, kalau menurut aku ya, sayang banget dia lahir di masa-masa itu ya, tahun 1516 kan. Nah kalau dia lahir di zaman ini, dia pasti tahu namanya kalau kerutan itu bisa dibotox gitu loh. Dia tahu facial yang ampuh, bahkan dia tahu operasi plastik. Dia nggak bakalan kayak mesti ngirisin nadi anak cewek lain, terus dia mandi pakai darah, nggak akan mungkin kayak gitu. Karena dunia ini sudah berkembang dan sudah maju gitu. Kasian ya Elizabeth, kagak tahu botox itu apa. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Thanks guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian. Dan juga komen di bawah kalau seandainya kalian ingin aku bikin konten apa lagi. Oke guys, mungkin segitu dulu. See you in my next video. Bye-bye.